kisah lahirnya. Betul. Terus yang membedakan lagi kisahnya di Kristen Yesus disalibkan, di Islam kita tidak mengaku disalibkan. Itu kan hanya kisah yang berbeda, Pak. Betul. Tapi apakah dari kisah yang berbeda tuh harus orang yang berbeda gitu? Itu argumen dari Donditan, ya. Ini di awal saya akan tunjukkan kepada Anda kekeliruan berpikir Donditan nih. Lalu ujungnya dia bilang begini, beda dikit kan, gitu kan? Beda dikit kan? Orang yang mengatakan argumen logika seperti ini adalah orang yang kemudian mengatakan seperti Donditan ini ketika diperhadapkan dengan dua gambar di depan. Oke, assalamualaikum Saya kira warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, Andre Tunggal panas lagi. Ada Bapak Pendeta, yaitu Bapak Pendeta Albert, di mana Bapak tersebut memilih untuk masuk Islam karena setelah ditinjau-tinjau, beliau meneliti antara kisah Yesus, beliau juga meneliti di antara kisah Isa, di mana ini satu karakter, tapi kisahnya berbeda. Ketika Yesus dikisahkan sebagai Tuhan, tapi tidak ada pertimbangan logika yang membuat Yesus pantas dikatakan Tuhan. Tapi saat meninjau sosok Isa Al-Masih sebagai Rasul dan dikonfirmasi di dalam Bible sendiri, sepertinya Yesus Kristus lebih layak untuk dipandang sebagai nabi. Perantara Tuhan dalam menyampaikan firman. Perantara Tuhan dalam menubuatkan dirinya. Perantara Tuhan untuk menjabarkan siapa dirinya sesuai dengan ajaran Musa, di mana Musa mengajarkan Tuhan itu tidak terbagi dan Tuhan itu hanya satu. Akan tetapi, Bro Andre Tunggal hari ini kepanasan dan membela mati-matian karena mungkin kita bilang ya kalau sifat menyerah itu seperti mengiyakan ataupun mentidakkan apa yang terjadi. Maka prosesi yang diambil oleh Bro Andre Tunggal itu mentidakkan apa yang terjadi. Iya, Isa dan Yesus itu tidak sama. Bukankah itu narasi daripada kepecundangan? Di balik kita gagal dalam berpikir. Kenapa Bang Daman bisa gagal berpikir? Kita bisa meninjau ya. 3 Abrahamik. Yahudi mengenal Isa Al-Masih ataupun Yesus Kristus, tapi dengan pandangan paling bawah, yaitu penyesat dan pengkhianat, dan yang menyembahnya dikatakan Abodazara. Yang kedua ada Muslim, di mana Muslim memandang dengan julukan Rasul yang mulia, yaitu Isa Al-Masih alaihi salam, lahir dari Bunda Maria, lahir daripada Maryam tanpa bapak. Oke? Yang ketiga, pandangan tertinggi terhadap Yesus Kristus dipegang oleh Kristen sebagai Tuhan. Seharusnya bukan karena menyerah menjabarkan hal ini di antara Yahudi, Islam, dan Kristen dan mengatakan ini 3 sosok yang berbeda ataupun 2 sosok yang berbeda. Tapi lebih baiknya kita musyawarahkan siapa sebenarnya dia. Tuhankah dia? Rasulkah dia? Penyesatkah dia? Ataupun seperti yang dikatakan oleh Yahudi, atau anak haramkah dia? Kita mempertanggungjawabkan siapa sosoknya di balik perspektif yang berbeda di antara 3 Abrahamik. Bukan justru menyerah dengan mengatakan bahwa Isa dan Yesus itu berbeda. Itu narasi pecundang. Daripada kita berlama-lama, mari kita mereaksi videonya. mari kita dengarkan sama-sama. Apa kira-kira? Walaupun ceritanya di dalam Bible dan Quran ceritanya sedikit berbeda, tapi kan sama-sama lahir dari seorang perawan suci. Betul. Kita juga mengimani. Sama-sama juga bisa menyembuhkan orang sakit, ya kan? Bisa membangkitkan orang mati bahkan. Terus yang membedakan kan mungkin kisah lahirnya. Betul. Terus yang membedakan lagi kisahnya di Kristen Yesus disalibkan, di Islam kita tidak mengaku disalibkan. Itu kan hanya kisah yang berbeda, Pak. Betul. Tapi apakah dari kisah yang berbeda tuh harus orang yang berbeda gitu? Menurut saya, Yesus dan Isa itu sebenarnya adalah orang yang sama, Pak, sebenarnya. Anda bisa melihat teman-teman bahwa apa yang menjadi argumentasi ya dari yang disampaikan oleh kemudian Donditan ini ujung-ujungnya adalah mau mengatakan bahwa Yesus. Kenapa dia selalu saat mengatakan namaku Dondi dia tuh gigit-gigit? Donditan selalu gitu. Kok kesel banget guys? Kenapa? Gara-gara Pak Pendeta di depan Kodondi bersyahadat. Kenapa? Lu aja nggak sadar-sadar, makanya lu nggak sadar-sadar. Yesus dan Isa adalah sama ya, dan dia mengatakan ini argumennya adalah ya sama-sama lahir dari perawan Maria begitu kan ya.
Lalu kemudian argumennya adalah sama-sama melakukan mujizat orang yang sakit jadi sembuh, lalu kemudian mujizat orang mati jadi bangkit. Nah, itu argumen dari Don Ditan, ya. Ini di awal saya akan tunjukkan kepada Anda kekeliruan berpikir Don Ditan ini. Lalu ujungnya dia bilang begini, beda dikit kan, gitu kan? Beda dikit kan? Orang yang mengatakan argumen logika seperti ini adalah orang yang kemudian mengatakan seperti Don Ditan ini ketika diperhadapkan dengan dua gambar di depan. Saya kira Anda bisa membedakan dua gambar yang di depan ini, ya. Yang sebelah kiri tentu adalah sebuah mobil beneran, ya. Dan sebelah kanan adalah sebuah kereta dengan roda 4. Lalu kemudian muncullah orang-orang seperti Don Ditan yang berargumen bahwa itu kan sama-sama rodanya 4, begitu kan? Sama-sama rodanya 4. Lalu kemudian dia mengatakan bahwa sama-sama punya horsepower-nya. Mobil punya horsepower, sama-sama kereta juga punya horsepower. Lalu kemudian dia mengatakan beda dikit lah gitu loh. Lihat cara dia membangun analogi. Kuda, kalau kita berbicara tentang genusnya kuda itu tidak sama dengan genusnya mobil. Genusnya kuda binatang, hayawan. Genusnya mobil adalah alat transportasi. Dari genus saja sudah berbeda. Genus Isa dan Yesus sama-sama manusia. Itu menunjukkan apa? Analogi yang cacat. Sekarang kita melihat daripada kisah kuda. Di mana dalam kisah kuda itu tentang anak-anak kuda. Dan bagaimana kuda itu dikatakan sebagai hewan. Dan segala sistem mekanisme daripada kehidupan kuda. Sangat jauh berbeda dengan mobil. Di mana kisah terbelakangnya sebelum diproduksi, bagaimana seorang manusia berpikir tentang ide akan menciptakan mobil tersebut. Yang jauh sangat-sangat berbeda di antara kuda dengan mobil. Kita meninjau kisah Yesus. Genusnya sama. Apa? Yaitu manusia. Kingdomnya sama. Yaitu sama-sama hayawan. Namun bedanya adalah hayawanun natiq. Artinya adalah hewan yang berpikir. Ataupun genusnya sama. Kingdomnya yaitu kehewanan. Yaitu dan sama-sama manusia. Ibunya sama. Kenapa bilang kita ibunya sama? Di dunia ini yang lahir tanpa bapak cuma Isa doang. Kalau Isa dan Yesus berbeda, ada dua orang yang kemungkinan lahir tanpa bapak. Pertanyaan kita akan menjadi postulat. Kalau seandainya ini dua sosok yang berbeda. Kenapa Isa tidak disembahkan? Kenapa Yesus disembahkan? Karena sama-sama tidak punya bapak. Kondondi memaparkan bahwa Isa membangkitkan orang mati, Yesus membangkitkan orang mati. Kalau seandainya ini dua sosok yang berbeda, maka Isa kenapa tidak disebut Tuhan? Karena membangkitkan orang mati. Kenapa Yesus membangkitkan orang mati disebut Tuhan? Lalu kita meninjau daripada data ini, teman-teman. Kita meninjau daripada data ini. Nah, kita lihat dulu datanya. Ya. Oke. Isa tanpa bapak, Yesus tanpa bapak. Oke. Ini kita bukan coba menyamakan. Tapi karena apa? Kalau seandainya sana satu titik perbedaan kita kemudian menjabarkan seakan-akan ini dua manusia yang berbeda. Kenapa serangkaian persamaan tidak pernah kita samakan? Kenapa setitik perbedaan yang kecil justru kita bedakan? Atas landasan apa? Contoh. Kalau kita meninjau daripada St. Yoakim. Siapa tuh St. Yoakim ataupun Santo Yoakim? Santo Yoakim adalah bapak daripada Maria. Di mana St. Yoakim dan istrinya Santo Ana. Ya? Santa Ana dan Santo Yoakim. Di mana di dalam perspektif Islam, bapak daripada Maria namanya Imran dan memiliki seorang istri namanya Hannah. Anna dan Hannah. Lalu kan beda bang. Satunya Yoakim, satunya Imran. Oke, anggaplah berbeda. Lalu kita membaca ceritanya. Orang tua Santa Perawan Maria, mereka hidup rukun, taat beribadah kepada Tuhan dan melakukan banyak perbuatan baik. Namun demikian ada satu hal yang membuat mereka sedih.
Tuhan belum memberi mereka seorang anak pun selama bertahun-tahun. Anna memohon kepada Tuhan untuk memberinya anak. Ia berjanji untuk mempersembahkan anaknya kelak kepada Tuhan. Ketika sudah lanjut umurnya, Tuhan menjawab doa Anna dengan cara yang amat luar biasa, yang bahkan tidak pernah terbayangkan olehnya. Anak yang lahir bagi St. Yoakim dan St. Anna adalah Santa Perawan Maria, perempuan yang paling kudus di antara semua perempuan ini, yang akan jadi bunda Allah, jadi ibu Tuhan katanya kan. Anna merawat kecil. Nah, Anna merawat Maria kecil dengan penuh kasih sayang selama bertahun-tahun. Kemudian dipersembahkan putrinya kepada Tuhan, seperti yang telah dijanjikannya. Maria tinggal di bait Allah di Yerusalem. Yoakim dan Anna melanjutkan kehidupan mereka dengan berdoa hingga tiba saatnya Tuhan memanggil mereka pulang ke rumah Bapa di surga. Ingat, adanya yang namanya tidak diberikan keturunan. Ingat, tidak diberikan keturunan. Ketika diberikan keturunan, anaknya perempuan, dan daripada anaknya perempuan melahirkan seorang anak, dan melahirkan seorang anak tanpa bapak. Oke, dan juga anak tersebut akan dipersembahkan di bait suci dan mengabdi di bait suci, dipersembahkan langsung kepada Bapa. Al-Quran berkata apa tentang Isa? Ya? Nah, yang dikatakan oleh Al-Quran, nah, di mana Imran memiliki seorang istri yang bernama Hannah, di mana mereka juga tidak dikaruniai seorang anak. Setelah itu Imran berdoa agar dikaruniai seorang anak. Ketika dikaruniai seorang anak, bernazarlah Hannah di bait suci. Bait sucinya satu. Apakah kita akan membedakan hari ini? Bait sucinya ada dua. Hah? Kalau Isa dan Yesus berbeda, bait sucinya ada dua nih. Berarti ada satu bait suci yang dimasuki Hannah, ada satu bait suci yang dimasuki Anna, Santa Anna. Ini namanya kecacatan berpikir. Bait sucinya satu, ataukah kita akan berpikir dalam satu bait suci ada dua wanita yang masuk ke situ, yaitu Hannah dan Anna, yang mengorbankan anaknya untuk mengabdi di bait suci. Itu kecacatan berpikir. Apa yang dikatakan? Idza qalat imra'atu imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ingatlah ketika istri Imran berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepadamu apa yang ada di dalam kandunganku murni untukmu. Apa murni untukmu? Berkhidmat di Baitul Maqdis, di bait suci. Di mana Baitul Maqdis? Bukan di Arab, bukan di Mekah, bukan di Madinah, tapi adanya di Yerusalem. Sekarang apakah saat kita kemudian ingin membedakan di antara sosok Yesus dan Isa, maka di bait suci ada dua wanita yang masuk, satu Hannah dan satu Anna. Si Anna mengorbankan anaknya mengabdi di bait suci. Si Hannah juga, maka di bait suci ada dua wanita yang mengabdi. Ada satu namanya Maria, ada satu namanya Maryam. Itu kecacatan berpikir. Oke. Maka terimalah nazarku ini dariku, sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Oke, kita lihat lagi segelintirnya. Falamma wada'ta, ketika melahirkan dia berkata, wahai Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan. Padahal Allah lebih tahu apa yang dia, istri yang melahirkan. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Aku memberinya nama Maryam serta memohon perlindunganmu untuknya dan anak cucu dari setan yang terkutuk. Di mana ada terdahulu anak perempuan itu tidak terlalu berarti seperti anak laki-laki. Gitu dalam adat mereka. Sekarang daripada segelintir persamaan antara Yoakim dan Imran. Yoakim punya istri Anna. Imran punya istri Hannah. Punya anak namanya Maria, punya anak namanya Maryam. Maria tanpa bapak melahirkan Yesus. Maryam tanpa bapak melahirkan Yesus. Melahirkan Isa Al-Masih. Di mana tugasnya Maria? Di bait suci, karena nazar daripada ibunya ataupun persembahan daripada Hannah. Di mana Maryam dipersembahkan di bait suci dan mengabdi di bait suci. Berarti ada berapa orang di bait suci yang mengabdi? Kalau Yesus dan Isa ini berbeda. Ada berapa orang? Satu anaknya Yoakim, satu anaknya Imran. Ini namanya kecacatan berpikir. Bagaimana kita kemudian melihat garis keturunan dan cara dan sistem kelahirannya sama. Kelahiran ibunya ini. Kelahiran ibunya sama, tapi
kita membedakan anaknya itu gimana? Bapak mamanya segerombol kejadian yang sama, lah anaknya berbeda, itu gimana? Hah? Untuk menunjukkan apa? Segitu cacat Anda berpikir, wahai Andri Tunggal. Sekarang kita bukan memperdebatkan seberapa jauh perbedaannya. Kita sedang memperdebatkan seberapa jauh kita mempertanggungjawabkan Yesus yang dilahirkan ini benar menjadi Tuhan, ataupun Isa yang dilahirkan ini benar menjadi Rasul, atau Yesus hanya dibawa namanya untuk jadi Tuhan, padahal dia sebenarnya adalah seorang Rasul. Itu yang seharusnya diperdebatkan dan diperbincangkan. Ya. Sekarang kalau kita ingin melihat segerombol daripada yang namanya persamaan. Kalau Yesus dan Isa berbeda, Musa dan Moses apa kabar? Musa dan Moses apa kabar? Nuh dan Noah apa kabar? David dan Daud apa kabar? Untuk menunjukkan apa? Belajar lagi bro Andri Tunggal. Masalah linguistik bahasa, linguistik sebuah nama. Bagaimana Musa menjadi Moses? Ya, oke. Kalau kita mendengar daripada pendapat Esra Soru, pendeta yang lebih senior daripada pendeta abal-abal ini, mari kita dengarkan pendapat daripada Esra Soru. Sama, kesamaan ini nih, kenapa bisa terjadi? Lagi pula dari sudut bahasa, kita mengenal namanya korespondensi fonetik, hubungan bahasa itu ya misalnya ya antara ullah, illah, Allah, Eloah itu punya hubungan semua. Ya, maka karena apalagi serumpun antara bahasa Ibrani dengan bahasa Arab, rumpunnya sama, rumpun bahasa Semitik dari jalurnya anaknya Nuh, Sem itu loh. Makanya bahasa-bahasa itu mirip. Abodah dalam bahasa Ibrani sampai di Arab menjadi ibadah, sampai Indonesia menjadi ibadah. Kados bahasa Ibrani sampai ke Arab jadi kudus, sampai ke kita jadi kudus. Di bahasa Ibrani itu neraka itu Gehenna. Dari Gehenna sampai ke Arab, kalau Arab tuh G di Ibrani jadi J, maka Gehenna itu di Arab menjadi Jahana. Jahana sampai ke Indonesia jadi Jahanam. Makanya neraka Jahanam betul, ya. Dan itu ada hubungan bunyi. Makanya Hagar jadi Hajar. Ya. Lalu Gabriel menjadi Jibril. Nah, antara Isa dengan, ingat ya, Yesus itu nama Yunani, Yesus. Nama Ibraninya tuh Yosua. Yosua tuh Yesus itu. Makanya ada orang tanya, Pak pendeta kacau itu ya. Nah, tapi hubungan bunyi dari Yosua menjadi Yesus, Yesus menjadi Isa, atau Isa, Yasu, itu ada hubungannya. Ya, karena Yosua itu bisa Hosea, Isaya, itu menjadi Isa. Sementara kata Al-Masih itu al itu kata sandang dalam bahasa Arab. Masih itu sama dengan bahasa Ibrani, Masiah, yang dalam Yunani menjadi Mesias. Dalam Yunani itu Kristus. Sehingga Yosua, Hamasiah, ha itu kata sandang bahasa Ibrani. Yosua, Hamasiah itu sama dengan Yesus Kristus, sama dengan Isa Al-Masih. Oke, setelah kita dengarkan semua itu, kita bisa melihat ya, cuma pendeta-pendeta terdahulu tidak menjadi pecundang. Dan penulis-penulis Bible terdahulu juga tidak menjadi pecundang. Di mana apa? Mau dari masa konsili pun, Isa Al-Masih, Yesus Kristus tetap sama. Cuma dinarasikan berbeda, tergantung agama Abrahamiknya yang mana. Yahudi narasinya berbeda, Islam narasinya berbeda, Kristen narasinya berbeda. Tugas kita mempertanggungjawabkan siapa sebenarnya dia. Bukan hal putus asa akhirnya membedakan, ini beda loh, ini manusia yang beda loh. Itu namanya kecerdasan berpikir, tanda menyerah dan bendera putih. Tapi saya tahu teman-teman, Isa dan Yesus ini ada perbedaannya di dalam satu waktu. Di mana itu Bang Daman? Nanti kita akan jabarkan. Maka sebelum itu mari kita dengarkan kegabrulan daripada berpikirnya Bro Andri Tunggal. Lanjutkan.
Beda dikit lah gitu kan ya. Harles mengatakan kereta versus kereta. Betul ya. Ini kebetulan mobilnya juga adalah Hyundai Creta gitu kan ya. Ini sama-sama kereta. Ini sama begitu loh. Kalau ada orang yang kemudian mengatakan bahwa sama-sama ya, sama-sama roda 4, sama-sama ada horsepower, lalu dia bilang ini beda dikit doang. Maka saya akan kemudian tanya kepada Anda waras pikirannya itu gimana gitu loh. Bahwa kemudian keduanya ini sama. Ya keduanya memang alat transportasi, tetapi keduanya jauh berbeda. Dan inilah yang kita sebut dengan cherry picking. Ya, cherry picking itu apa? Cherry picking itu adalah sebuah kesalahan logika ketika orang berkesimpulan berdasarkan apa yang atau evidence yang mereka memang mau ambil saja. Tetapi ada begitu banyak evidence yang lain atau proof yang lain yang mereka abaikan. Sebagai contoh di depan. Sekarang kalau kita meneliti di antara Bible dan Al-Quran, menjabarkan tentang siapa di muka bumi ini seorang anak yang tak punya bapak dalam kelahirannya. Lebih banyak perbedaan apa lebih banyak persamaan? Persamaan. Ya, kita meninjau dari masa Adam. Ada Adam dalam Islam, ada Adam dalam Kristen. Ada Hawa dalam Islam, ada Hawa dalam Kristen. Selanjutnya apa? Ada begitu banyak segelintir kisah-kisah orang yang sama sebelum Yesus Kristus lahir. Lalu kenapa dibedakan? Setitik. Secuil perbedaan sudah cukup untuk membuktikan ini manusia yang berbeda. Itu lucu. Kenapa kita mengabaikan semua persamaan? Kalau kita ingin membedakan, maka kita harus membuat bumi. Satu bumi untuk Isa, satu bumi untuk Musa. Satu bumi untuk Isa, satu bumi untuk Yesus. Kebanyakan nonton Iron Man nih. Kenapa bang? Kenapa harus kayak gitu? Karena nanti harus ada laut merah yang dibelah Musa. Karena nanti harus ada laut merah yang dibelah Moses. Karena nanti harus ada bahtera yang digunakan Nuh. Harus ada bahtera yang digunakan Noah. Harus ada satu bait suci yang dimasuki Maryam. Harus ada satu bait suci yang dimasuki Maria. Harus ada satu anak yang mengabdi di bait suci, Baitul Maqdis ataupun Bethlehem. Harus ada satu anak lagi di bumi yang lain punya bait suci yang dimengabdi lagi. Astagfirullah. Kenapa oten-oten kayak gini ya teman-teman ya? Cara berpikirnya itu lucu banget. Ya. Lalu kita melihat daripada Bible terdahulu. Menyemat kata Yesus Kristus itu menjadi Isa Al-Masih. Kenapa orang-orang terdahulu itu lebih jujur, lebih berpikir kritis bahwa mereka mempertanggungjawabkan kisahnya. Tidak serta-merta pecundang dan menyerah hingga membatalkan orangnya dan mengatakan ini orang yang berbeda. Itu lucu teman-teman. Ya? Anda bisa melihat ada sebuah pohon, ada buah cerinya, dan buah cerinya itu warna merah. Tetapi kemudian ada satu buah ceri warnanya biru. Lalu kemudian orang yang mengambil ceri biru ini kemudian berkata, inilah buktinya bahwa buah ceri itu warnanya biru, begitu. Orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang mengambil data sebagian selektif secara dipilih, ya tidak apa adanya, lalu kemudian mengambil kesimpulan berdasarkan data-data yang sangat-sangat prematur seperti itu. Dan Anda menemukan pola yang sama di dalam pendekatan Donditan. Anda menemukan pola yang sama di mana ada orang yang kemudian mengatakan ini sama-sama kok, sama aja, beda dikit aja, sama-sama roda 4, sama-sama ada horsepower-nya, sama-sama namanya kereta, begitu kan ya, dan beda dikit lah, gitu kan ya. Yang kayak begini. Kalau ini beda banyak. Kisah mobil ini sebelum dia ada dan kisah kuda ini sebelum dia ada, kisahnya udah beda. Siapa penciptanya, siapa pembuatnya pasti beda. Kejadian terbentuknya mobil, kejadiannya terbentuk kereta kuda, beda. Ya, secara genus udah beda. Kalau Isa dan Yesus, secara genus sama. Kisah terdahulu orang-orang yang berperan di dalam kisah terdahulu sebelum Isa ada dan sebelum Yesus ada, semua sama. Gimana bedanya? Oh my goodness. Saya masuk kepada materi, teman-teman ya. Siap-siap ya supaya teman-teman paham ya. Saya masuk ke materinya. Anda bisa melihat bahwa Donditan berusaha menyamakan Isa dan Yesus itu sama.
Padahal berdasarkan pengakuan dari Yesus dan Isa, ada sebuah jurang yang sangat jauh bagaikan langit dan bumi. Bagaikan Sidratul Muntaha dengan Masjidil Al-Aqsa. Bagaikan Masjidil Al-Aqsa dengan Masjidil Haram. Begitu jauh sekali perbedaannya, begitu jauh sekali jaraknya, begitu kan ya? Buat yang tahu aja, Sidratul Muntaha, Masjidil Aqsa, dan Masjidil Haram, silakan spill di kolom komentar ya, buat yang tahu aja ya. Kita lanjut ya. Jadi pengakuan Yesus Kristus itu jelas. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5:58, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Yesus mengatakan dirinya itu telah ada sebelum Abraham. Bayangkan ya, sejak Yesus itu sudah berapa abad ya, pada zaman Yesus dengan Abraham berapa abad, dan dengan demikian Yesus mengatakan aku kekal. Yohanes 10:30, Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Dia yang menyamakan dirinya dengan Allah sendiri, menyamakan dirinya dengan Bapa sendiri. Bahkan di dalam pasal 10:36 Yesus mengatakan aku itu anak Allah. Bahkan di ayat 33 di pasal yang sama, jelas-jelas respon para ahli Taurat dan orang Farisi itu ingin melempar Yesus dengan batu, karena dengan mengatakan dirinya anak Allah, Yesus itu menyamakan dirinya dengan Allah. Dan ini sangat jauh berbeda dengan pengakuan dari Isa alaihissalam. Kalau teman-teman baca, pengakuan Isa alaihissalam itu berbeda sekali. Dalam surah Maryam, surah 19:30, di situ dikatakan Isa berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah dan dia memberikan Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Aku cuma hamba Allah dan aku nabi. Itu Isa alaihissalam. Oke. Berarti di sini dia memilih ayat-ayatnya. Sebelum Abraham ada, aku telah ada. Oke, aku dan Bapa adalah satu. Aku adalah anak Allah, kata dia. Oke. Pengakuan daripada Isa alaihissalam, aku hamba Allah dan aku nabi. Sama, Yesus juga mengakui itu. Apa yang diakui Yesus? Nah, kita buka Kisah Para Rasul 3:13. PR 3:13. Apakah kita hanya berbohong di sini? Nah, karena ini akan memicu kepada kecerdasan logik kalau kita berpikir tentang ayat ini. Nih, Kisah Para Rasul 3:13. Lalu apakah salah yang dikatakan oleh Isa? Bahwa Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya. Dor, jeder, jedar. Pecah piring kita nih. Gimana? Oke, andaikan kita ekstrak kata Allah nih, yang kalian percaya sebagai Tritunggal. Simon Petrus mengaku Yesus Allah. Sekarang kita bilang, Yesus adalah Allah. Yesusnya Abraham, Tuhannya Abraham, Yesus Tuhannya Ishak, Yesus Tuhannya Yakub, nenek moyang kita telah memuliakan. Tuhan Yesus tadi telah memuliakan punya hamba si Tuhan Yesus tadi. Nama hambanya siapa? Itu namanya kecerdasan berpikir. Apa kecerdasan yang berpikir, Bang Daman? Seperti menyamakan di antara kiri adalah kanan, atas adalah bawah. Menyamakan adalah bumi adalah langit. Menyamakan antara pencipta adalah ciptaan. Itu tidak diterima oleh akal. Pada satu waktu kamu bilang kiri adalah kanan, itu ditolak akal. Ataupun kita mengatakan itu tidak kiri dan tidak kanan, itu ditolak akal. Itu namanya dua yang kontradiksi. Sekarang pada satu waktu dia pencipta, tapi dia punya ciptaan, namanya adalah dia sendiri. Oke. Terus lanjutan daripada ayat yang dibawa oleh Andre Tunggal, di mana dia tadi kan bawa masalah Al-Maryam ya. Qala inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Lanjutan ayatnya, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan memberkatiku dengan pekerjaan Bapa yang diserahkan kepadaku. Mubarakan, dan itu menjadi keberkatan terhadapku. Keberkatan terhadap Yesus. Yesus juga adalah hamba yang diberkati. Mana buktinya, Bang Daman? Masih ayat tadi. Telah memuliakan hambanya. Apa salah Al-Quran? Lalu di mana beda Isa dan Yesus? Sama-sama hamba dan diberkati. Wa ja'alani nabiyya.
Hidup yang kekal itu mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan aku Yesus Kristus yang kau utus. Apa arti Rasul? Rasulah. Apa? Utusan. Jadi apa yang salah? Lalu dari mana perbedaan keduanya? Sama-sama menyematkan tentang dirinya, pandangan terhadap dirinya, bahwa dia hanya utusan Allah. Di mana bedanya? Jangan sepecundang itulah bro, ayolah sportif. Di mana sportif itu? Kalau dia memang Tuhan, wujudkan dan ciri-cirikan ketuhanannya padanya. Jangan ketika kamu udah gagal membuktikan dia Tuhan, udah capek membuktikan dia Tuhan, tidak pernah jadi Tuhan dalam segi dan aspek manapun. Kemudian kamu mengatakan, ini orang berbeda. Itu namanya pecundang. Ya. Pecundang, tempetin dulu pecundang. Ya. Anjay. Diam kan sekarang? Lanjut. Di dalam surah 5:116 Al-Maidah, ya. Di situ terjadi sebuah percakapan imajiner antara Isa alaihissalam dengan Allah lah. Lalu kemudian di situ dikatakan Allah bilang, apakah engkau mengajarkan bahwa aku adalah satu dengan ibuku untuk disembah? Ya, satu dari antara dengan Allah dan ibuku ya. Jadi maksudnya pada zaman itu Trinitas itu dipahami di dalam setidaknya surah Al-Maidah 116 itu, bahwa Trinitas itu dalam perspektif mereka adalah Allah, Maria dan Yesus. Allah, Maria dan Isa ya. Lalu kemudian Isa mengatakan tidak patut bagiku untuk kemudian kelebihan batas ya. Artinya tidak patut bagiku untuk disembah. Isa alaihissalam dengan jelas mengatakan dia tidak boleh disembah ya. Padahal ini berbeda sekali dengan apa yang Kristen katakan. Iya, karena kalian kalau di era-era terdahulu meng-create patung jadikan Tuhan. Di era kalian meng-create manusia jadikan Tuhan. Yesus nggak pernah ngomong Tuhan, berhala nggak pernah ngomong Tuhan, patung nggak pernah ngomong Tuhan, tapi dituhankan. Maka patut disembah karena mau disembah. Yesus patut disembah karena mau disembah. Karena apa kata Yesus dalam Matius 7:22? Pada waktu itu aku akan berterus terang. Bukan yang mengatakan Tuhan, Tuhan. Bukankah kami telah bernubuat di atas namamu? Bukankah kami telah menyembuhkan orang sakit di atas namamu? Bukankah kami telah melakukan banyak mujizat di atas namamu? Apa kata Yesus kepada mereka? Enyahlah engkau. Yang mengatakan Tuhan, Tuhan terhadap Yesus cuma Kristen. Yang bernubuat di atas nama Yesus cuma Kristen. Yang bermujizat di atas nama Yesus cuma Kristen. Lalu kenapa kalian disuruh enyah? Bukankah kalian akan dirangkul? Bukankah karya penebusannya karena kasihnya terhadap manusia? Lalu kenapa kasihnya itu menyuruh enyahnya kalian? Untuk menunjukkan apa? Ada sesuatu yang dia sampaikan yang kemudian kalian selewengkan maknanya. Hingga kalian sendiri samar-samar terhadap siapa dirinya. Itu yang jadi masalah. Kalau enggak akan lahir denom-denom daripada kalian yang tidak setuju Yesus adalah Tuhan. Keluarlah denom saksi Yehova. Keluarlah Unitarian bahwa dia adalah utusan. Karena melihat perspektif dirinya tentang dirinya. Bukan pendapat orang lain. Bukan siapa Yesus menurut Yohanes, siapa Yesus menurut Lukas, bukan siapa Yesus menurut Matius, tapi siapa Yesus menurut dirinya. Menurut dirinya, dia utusan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diri. Katakan itu. Bahwa dia adalah hamba yang lemah. Dan dia menjadi hamba dalam Kisah Para Rasul 3:13. Dan terus disebutkan bahwa ini orang nggak lulus ini Kristennya. Sebelum rapat konsili Kalsedon, sebelum digantinya Mom of God kepada Maria, dulunya Mom of God kepada Maria, artinya ibu Tuhan. Sekarang saja baru diganti jadi Mom of Christ setelah konsili Kalsedon. Lalu apa yang disematkan Al-Quran di era Nabi Muhammad? Pemahaman pertama terhadap Tritunggal, bahwa Bunda Maria adalah Bunda Allah. Mom of God diganti, dilengserkan menjadi Mom of Christ. Menunjukkan apa? Pemahaman awal bahwa Bunda Allah lah yang disembah, yaitu Maria. Kenapa kamu menyangkal? Kenapa? Kurang baca literasi. Kami udah capek baca literasi ya. Lanjut. Dan di dalam surah 351 Al-Imran dikatakan sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, sembahlah Dia. Itu adalah ya. Kita lihat ya. Di dalam ini inni rabbi wa rabbukum fa'buduh. Ini Tuhanku dan Tuhanmu, sembahlah Dia. Emang Yesus nggak ngomong itu? Oke. Kalau Yesus nggak ngomong itu, nggak akan ada ayat ini. Nah, mari sama-sama kita buka
dalam Yohanes 20:17. Di dalam Yohanes 20:17, apa yang disebutkan dalam Yohanes 20:17? Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Yang namain kata-kata Allah ini sebagai gelar siapa? Kalian toh? Kami enggak, kami nama, kalian gelar. Gelar dari apa Allah ini, wahai Bapak Pendeta? Gelar dari yang disembahkan. Gelar dari sesembahan. Allahku dan Allahmu, sesembahannya Yesus dan sesembahannya kamu. Kenapa tidak ada? Berarti nampak ya, dasar pembohong kamu Mas. Kamu beraninya berbohong di depan publik Mas. Kamu tidak selesai membaca Bible. Kamu bohongi aku dengan tidak menunjukkan fakta-fakta kebenaran Mas. Kenapa kamu seperti itu Mas Andre? Kenapa kamu berbohong Mas Andre? Hah? Biar perpuluhan tidak rungkat Mas Andre. Kamu berbohong Mas. Mas Andre berbohong lagi teman-teman. Oke, lanjut. Pengakuan dari Isa alaihissalam. Perbedaan langit dan bumi antara Sidratul Muntaha dengan Masjidil Masjidil Aqsa ini masih dibilang beda dikit. Bagaimana ceritanya beda dikit? Perbedaan yang luar biasa ini antara Baitul Maqdis dengan Masjidil Haram. Bagaimana bisa mengatakan ini bedanya sedikit? Sangat jauh bedanya, begitu kan? Sangat amat jauh bedanya. Belum lagi tentang sebuah fakta yang lain, tentang Yesus itu disalibkan menurut klaim dari kekristenan atau klaim dari Alkitab Kristen, ajaran kekristenan, dan klaim bahwa Isa alaihissalam itu diselamatkan menurut klaim dari Quran. Itu adalah dua hal yang sangat jauh berbeda. Don Ditan menjadikannya, mengkerdilkannya dengan mengatakan ini beda dikit. Saya berharap video seperti ini menolong Anda untuk menyadari bahwa propaganda-propaganda model Don Ditan ini adalah propaganda yang sebenarnya irasional dan menyangkali fakta-fakta yang ada, dan kemudian saya berani katakan ini propaganda-propaganda yang membodohi umat ya. Membodohi umat. Kenapa demikian? Karena Anda bisa melihat bahwa sebenarnya ini adalah dua fakta yang sangat berbeda mengenai identitas Yesus Kristus, bahwa dia adalah Tuhan, dikerdilkan menjadi dia adalah nabi saja, dan identitas tentang penyalipan Yesus yang adalah bagian integral dari iman Kristen tentang karya keselamatan yang dilakukan oleh Tuhan sendiri, itu dikerdilkan dengan cara ada cosplay di mana Nabi Isa katanya diselamatkan dan ada orang yang diserupakan untuk disalibkan. Itu dua hal yang penting tentang kekristenan, dan itu dibantah, itu dinihilkan, itu dikerdilkan oleh Oke teman-teman, nah di sini mantap nih, dia bunuh diri teman-teman. Kenapa kita bilang bunuh diri? Oke, dia sendiri ya yang mengatakan. Nah di sini baru Bang Daman jabarkan bahwa benar di era penyaliban bahwa yang kalian salib itu benar Yesus Kristus, tapi bukan Yesus Kristus anak Maria. Kenapa kayak gitu Bang Daman? Karena pertama nubuatannya disebutkan di dalam nubuatan Amsal 11 ayat 8. Kita buka Amsal 11 ayat 8. Kita bongkar kebohongan Andre Tungtung. Oke. Apa? Dalam Amsal 11 ayat 8. Baca yang gede Andre Tunggal. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Selamat. Kami menyematkan Yesus sebagai orang benar. Makanya patut Yesus diselamatkan. Dan yang digantikan adalah orang fasik yang dibawa namanya yang seakan-akan itu adalah Yesus. Maka benarlah bahwa Yesus itu diserupakan. Berarti yang selama ini menggantikan adalah orang fasik yang kalian sembah di atas wanti-wantinya Yesus. Di mana Yesus telah mewanti-wanti. Apa kata Yesus? Nih. Matius 24. Apa
Apa disebutkan di dalam Matius 24? Nah, kita bongkar semuanya ya. Nah, ini yang kalian salib. Kata Yesus kepada mereka, waspadalah. Ingat, kata waspadalah. Berarti ada sesuatu yang akan terjadi yang di luar dugaan. Kalau enggak, Yesus enggak akan mengatakan kata waspada. Supaya kamu jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Ya, berarti akan dipakai namanya doang, bukan orang yang sebenarnya. Dan berkata, akulah Mesias. Dan merekalah yang akan menyesatkan banyak orang. Berarti Yesus dibawa namanya untuk digantung di tiang salib. Padahal Yesus di dalam Amsal 11 ayat 8, orang benar diselamatkan, orang fasik menggantikan. Lalu orang fasik itu diserupakan dengan orang benar. Orang benar tadi diserupakan dengan orang fasik. Lalu orang fasik itu menggantikan dan dibawa namanya seakan-akan Yesus Kristus. Kenapa bisa dibawa namanya? Ya orang mukanya udah sama, namanya aja juga diserupakan. Kurang jelas apa lagi? Maka yang diimani orang muslim sebagai utusan Tuhan, sebagai hambanya Tuhan adalah orang benar yang diselamatkan. Maka yang disembahkan oleh Andre Tunggal adalah orang fasik yang menggantikan, yang membawa nama Yesus untuk menjadi tebusan dosa untuk Andre Tunggal. Gimana kan keadaan lambungnya kira-kira setelah kita bongkar semuanya? Di mana Yesus telah mewaspada dan mewanti-wanti ada yang akan memakai namanya. Belum lagi saya buka Mazmur 91 ayat 8. Itu lebih gila lagi itu penjabarannya. Mazmur 91. Oke teman-teman, begitu saja masalah Isa dan Yesus, di mana terbongkar habis-habisan kebohongan daripada pendeta penyesat, yaitu Andre Tunggal. Di mana dari awal pendeta-pendeta senior tidak pernah membedakan di antara Yesus dan Isa. Bahkan di dalam kitab-kitab terdahulu, kitab-kitab paling awal pun masih menyemat nama Isa Al-Masih. Lalu kontemporernya pendeta-pendeta datang dengan kesoktahuan lalu membedakan antara Isa dan Yesus. Ini namanya narasi pecundang. Cukuplah untuk menjadi pecundang dan berdiam diri di dalam kamar. Jangan pernah memberanikan diri untuk kemudian membahas secara global siapa Yesus dan siapa Isa. Cukuplah untuk menjadi pecundang. Ya. Maka datang kepadaku dan dipertanggungjawabkan. Wah, Isamu bukan Yesusku. Lanjut. Lalu datang atau kepada saya, undang saya, kita berbicara tentang Yesus dan Isa siapa. Bagaimana segelintir cerita yang sama. Ya. Maka teman-teman, benarlah Yesus dan Isa itu berbeda. Di mana bedanya? Ini dari kelahiran udah sama nih, Isa dan Yesus. Isa disebut Yesus, Yesus disebut Isa. Sama-sama tidak punya bapak, dari perawan suci yang bernama Maria ataupun Maryam. Berjalan. Wih. Ketika berjalan, ini penyaliban nih. Di penyaliban, satu diselamatkan. Siapa? Anak Maria tadi diselamatkan karena dia orang benar. Orang fasik menggantikan. Siapa orang fasik? Orang fasik yang mendengarkan kata-kata iblis. Bukankah di Bible kalian seperti itu dikatakan? Siapa? Yudas dirasuki iblis. Dan karena ulah Yudas, maka dari situlah Yesus diserahkan. Siapa yang diserahkan? Adalah orang fasik yang menjadi tebusan buat Yesus. Maka di saat itu berbeda. Isanya ataupun Yesus yang sebenarnya diselamatkan oleh Tuhan. Karena orang benar dalam Amsal 11 ayat 8. Lalu siapa yang disebut Yesus Kristus versi Kristen? Ya Yesus Kristus adalah orang fasik yang diwaspadai oleh Yesus yang akan dibawa namanya untuk menyesatkan kalian. Entah untuk perihal penyaliban, benar Isa dan Yesus berbeda. Di mana bedanya? Yang kalian salib adalah orang fasik yang diwanti-wanti Yesus yang kalian bawa namanya seakan-akan benar mati di tiang salib. Yang kami yakini siapa? Orang benar yang diselamatkan oleh Tuhan, yaitu Isa Al-Masih, yaitu Yesus Kristus anak Maria. Bukan Yesus Kristus yang dibawa namanya, yang digantikan namanya oleh si penyesat yang telah diwanti-wanti Yesus. Selamat datang di kebenaran Andre Tunggal. Selamat datang di video selanjutnya. Terima kasih banyak. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kalau kata daripada Mas Dedi, jadi tolol Pak. Oke, apa Mas Dedi ulang? Jadi tolol Pak. Oke, bye. Orang yang tertipu